dari kelompok 4 dari Makro Spiritualitas hari ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai seseorang yang paham tentang agama Kristen Protestan. Siap. Jadi sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Ayu dari Prodi Sastra Inggris. Nama saya Vina Diana dari Sastra Inggris. Nama saya Aksya Kamala dari Prodi Bahasa Mandarin. Nama saya Lira Iwono dari Prodi Bahasa Mandarin. Sama ya berdua. Langsung aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Gwelem. Saya siap diwawancarai. Silakan. Mungkin dari sini bisa. Untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan apa sih yang menjadi inti ajaran Kristen menurut pandangan Bapak sendiri? Inti agama Kristen, kalau dalam pemahaman saya, yaitu kabar baik buat semua. Maksudnya, Yesus dalam kekristenan, dia datang tidak membawa agama atau tidak ngajarin agama, melainkan dia datang bawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik atau bahasa terkenalnya Injil. Injil itu bahasa Yunani, Evangelion artinya kabar baik, yang isinya bahwa manusia bisa selamat, tidak perlu dengan perbuatan baik, cukup percaya kepada Kristus. Nah, itu kabar baik. Nah, itu. Mengapa disebut kabar baik? Karena dalam keyakinan banyak agama, ya untuk selamatkan kita harus punya perbuatan baik ya. Nah, kekristenan tidak memandang seperti itu. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi karena telah selamat. Untuk yang kedua, saya kan cukup banyak teman-teman yang beragama Kristen. Ya. Nah, waktu itu saya sempat dengar mereka bahas soal Trinitas. Trinitas. Iya, Trinitas. Kalau tus itu spiritus. Trinitas. Nah, Trinitas itu apa sih Pak? Terus dan bagaimana Bapak menjelaskan konsep Trinitas kepada orang yang tidak paham seperti kami berempat? Oke, boleh tahu adik-adik ini beragama apa? Oke, biar saya bisa jelaskan secara lebih tepat ya. Baik, jadi Trinitas adalah konsep Allah dalam kekristenan. Trinitas dari bahasa Yunani bahasa Latin Trinity. Nah, maaf, bukan Trinity. Oke, siap. Jadi Trinity itu bahasa Inggris, Trinitas bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya Tritunggal. Nah, Tri itu 3, tunggal itu 1. Oke ya. Nah, bagaimana kekristenan memahami itu? Secara sederhana ya, secara sederhana konsep ini bisa dipahami atau bisa dibandingkan dengan pemahaman teman-teman yang Muslim tentang Asmaul Husna. Tahu? Ya, jadi Allah itu kan satu esa, tapi punya banyak nama. Nah, kami kekristenan juga memahami Allah itu esa, ya. Tetapi ada yang kita sebut sebagai Bapa karena peran tugas utamanya menciptakan. Terus ciptaannya jatuh dalam dosa, maka Allah datang turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Dan setelah orang percaya pada Kristus, ya masih hidup di dunia. Nah, Allah tidak meninggalkan dia sendiri, ya. Ada penyertaan Allah dalam bentuk Roh Kudus. Sehingga Allah Bapa itu dikenal sebagai Allah pencipta, Allah Putra sebagai Allah penyelamat, dan Allah Roh Kudus itu sebagai Allah penolong. Nah, itu kira-kira seperti itu secara sederhananya demikian, bahwa Allah itu esa, tetapi punya beberapa peran dan masing-masing peran punya namanya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Begitu. Oke. Mungkin saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama itu bagaimana sih nilai kejujuran yang diajarkan dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan sosial umat Kristen? Oke. Nilai kejujuran ya, kalau kita yang kuliah di UKI, kita mengenal nilai-nilai UKI, betul ya.
Nah, dari 6 nilai UKI itu ada nilai yang terakhir, nilai ke-6, yaitu apa? Berintegritas. Nah, berintegritas ini berakar dari nilai kejujuran yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana Alkitab atau kekristenan memandang kejujuran? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, jadi kekristenan memandang kejujuran itu sebagai satu yang sangat penting. Ya, kenapa penting? Salah satu alasannya karena Allah itu memandang melihat manusia hingga ke dalam hatinya. Nah, ada bagian Alkitab yang menceritakan kalau kita manusia memandang rupa, memandang yang terlihat, ya, maka kita bisa memilah atau kita bisa milah saya mau dengan si A, saya nggak mau dengan si B. Nah, tapi kalau Tuhan dia melihat sampai ke hati, nah, gitu. Dan kalau Tuhan melihat sampai ke hati, maka kita tidak bisa dan tidak boleh berbohong, nggak bisa. Ya, mungkin saya bisa menipu teman-teman, tapi saya tidak bisa menipu Tuhan. Nah, singkatnya, prinsip kejujuran itu sangat penting karena kita bukan bertanggung jawab hanya kepada manusia saja terkait apa yang kita lakukan, tapi juga kepada Tuhan. Gitu. Ya, dalam kekristenan dipercaya Tuhan itu ada bersama kita, menyertai kita setiap hari, setiap saat, yang disebut dengan iman. Allah beserta kita. Begitu. Untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana peran gereja dalam membentuk kepedulian sosial umat Kristen Protestan terhadap sesama? Ya, wah, kalau peran gereja ini agak susah. Kenapa? Karena dalam kekristenan itu ada banyak gereja, banyak aliran. Nah, itu kalau di Islam mungkin tidak sebanyak kekristenan ya, tapi kekristenan itu alirannya banyak sekali. Dari aliran yang paling besar itu, ya, ada tiga aliran besar. Ya, kalau di mata kuliah pendidikan agama itu kita belajar ya. Jadi aliran gereja besar, gereja Ortodoks, terus gereja Katolik dan gereja Protestan. Nah, dari Protestan sendiri itu pecah lagi banyak sampai ratusan, bahkan sudah ribuan mungkin dia punya paham-paham atau kelompok-kelompoknya. Nah, singkatnya sikap gereja mengajarkan tentang kepedulian sosial itu tergantung alirannya, tergantung yang mazhabnya, kira-kira gitu. Ada gereja yang tidak terlalu peduli terhadap lingkungan sosial, dia lebih tertutup, tapi ada yang lebih terbuka, siapa saja boleh datang, masuk, dan seterusnya. Nah, maka kalau ditanya lagi dari sisi pandangan gereja, ya agak variasi. Nah, sehingga kalau saya coba jawab sih dari dari perspektif Alkitab saja, ya. Nah, jadi kalau dari perspektif Alkitab, memang Kristus atau Tuhan mengajar atau meminta kita untuk peduli kepada sesama manusia. Nah, prinsipnya dalam Kristenan itu dikenal hukum kasih kepada Allah, sifatnya vertikal ke atas, ya, dan kasih kepada sesama, sifatnya horizontal. Nah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kalau di titik temu tuh jadi salib gitu. Nah, sehingga kalau itu dipahami, maka ya kami biasanya merayakan peristiwa Jumat Agung yang sebentar akan dirayakan, ataupun juga memandang salib, ya, itu sebagai wujud bertemunya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, dan terkait dengan kepedulian sosial, maka hukum yang paling dasar sekali itu kasih pada sesama. Nah, di situ ada dua prinsip yang Yesus ajarkan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita contohnya, kita tidak mau lapar, maka ketika kita lihat orang lain lapar, ya harusnya kita juga memberi. Nah, kenapa? Karena seperti hal yang kita mengasihi diri, harusnya kita juga mengasihi orang lain. Yaitu kasih sama seperti diri sendiri. Nah, itu hal yang pertama. Nah, dan hal yang kedua, yang agak membedakan, yang agak aneh sebenarnya kalau dibilang ajarannya kekristenan itu adalah kita tidak hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, tetapi juga mengasihi orang yang jahat dengan kita. Nah, jadi kalau dalam pengajarannya Kristus dan juga kemudian diterapkan oleh para pengikutnya hingga hari ini, ya Yesus ajarkan
orang yang menyakiti kamu, membenci kamu, musuh-musuh, berdoa buat mereka, mohon berkat Tuhan buat mereka. Nah itu, ya, jangan menuntut balas, jangan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, dari dua hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa harusnya gereja mengajarkan umatnya untuk bisa peduli kepada sesama, apapun latar belakang, sukunya, agamanya, ras, dan lain segala macam. Nah itu, ya, karena seperti saya mengasihi diri, maka saya juga harus mengasihi sesama saya. Bahkan tadi yang kedua, ya, orang yang membenci pun ya kita harus kasih, kita harus ampuni. Ya, Yesus sendiri memberikan contoh. Kalau kalian pernah mendengar cerita tentang proses penyaliban Yesus, atau mungkin pernah lihat di filmnya di YouTube juga ada, saya kira, ya, itu kan di atas kayu salib, ketika Yesus sudah tergantung, dia berkata kepada orang-orang yang mengolok dia, menghina dia, meludahi dia, dan seterusnya, dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu sebuah contoh bukti bahwa ya orang yang menyakiti dia nggak lawan, tapi dia lepaskan pengampunan buat mereka. Susah sih. Gitu. Ya. Menurut Bapak, bagaimana ajaran agama Kristen Protestan bisa membantu orang hidup rukun dan saling menghargai dalam masyarakat? Hidup rukun, ya berarti agak mirip tadi ya dengan kepedulian terhadap sesama. Jadi hidup rukun berangkat dari kepedulian pada sesama, dan semangatnya itu semangat kasih, mengasihi. Nah, kalau kita bicara rukun, itu kan mengandaikan situasi yang belum tentu bisa rukun, atau situasi yang mengandaikan ada perbedaan, sehingga kita harus menjaga kerukunan. Nah, kalau begitu bagaimana kekristenan menyikapi perbedaan? Nah, itu. Nah, kalau yang saya baca di Alkitab, khususnya kalau di cerita Injil, bagaimana sikap Yesus pada orang-orang yang berbeda, maka di situ saya menemukan bahwa Yesus sangat menghormati perbedaan. Nah, gitu ya. Menghormati perbedaan yang paling kelihatan ya, atau contoh-contoh sederhana misalnya, pada masa itu orang-orang yang disebut orang kelas rendahan itu kan sering disingkirkan, sering tidak dipedulikan. Misalnya perempuan itu sangat direndahkan pada masa dulu ya. Yang masa sekarang juga saya tahu ada beberapa kelompok tertentu yang memang merendahkan perempuan. Nah, kemudian anak-anak itu juga tidak diperhitungkan pada zaman dulu. Nah itu, bahkan zaman dulu itu ada dikenal namanya budak. Ya, budak itu kalau secara sederhana manusia bukan manusia, ya, karena dia itu jadi komoditas, bisa dijual belikan, ada pasarnya. Nah, gitu pasar budak. Ya, kalau pasar budak itu baru dihapus, kayaknya hingga abad ke-19 akhir deh. Nah, itu setelah selesai penjajahan baru dihapus ya, kalau kalian baca sejarah dunia ini. Nah, singkatnya, terhadap orang-orang yang berbeda dengan dia, bahkan orang-orang yang disingkirkan ya dari komunitas masyarakat, justru pada orang-orang itu Yesus berpihak. Nah, itu Yesus membela mereka, mengangkat harkatnya mereka. Nah, supaya apa? Supaya jadi setara, supaya mereka juga punya hak yang sama. Salah satu contoh misalnya, ya, bagaimana perlakuannya pada anak-anak. Ya, ketika pada orang tua bawa anak-anak, murid-murid, nggak boleh menyentuh, nggak boleh datang. Dia bilang, mari biarkan anak itu datang padaku. Nah itu. Lalu ketika Yesus dijamu oleh orang berdosa nanti pada masa itu orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, kalau sekarang apa? Orang dirjen pajak ya. Nah, di mata orang Yahudi itu dianggap sebagai orang berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Karena dia mengambil pajak untuk penjajah. Nah, ibaratnya kalau kita zaman dulu menjajah Belanda, lalu ada orang Indonesia yang mengut pajak dari sama orang Indonesia, pasti kan kita jengkel sama dia, karena dia bukan itu penjajah. Nah,
Jadi orang itu yang orang berdosa. Tetapi justru Yesus datang masuk ke rumahnya, makan bersama-sama mereka dan seterusnya. Gitu. Jadi itu contoh bagaimana Yesus menghargai perbedaan dan berusaha untuk membangun kerukunan, bahkan menciptakan perdamaian sehingga tidak lagi ada kayak gap atau jarak gitu loh. Nah, itu antara satu orang dengan orang yang lain. Terakhir, nah gimana kalau Yesus terancam? Ini menarik ya. Beberapa kali kalau saya baca di Alkitab itu, ya ketika ada kondisi yang memang bisa menimbulkan konflik, Yesus memilih menghindar. Ya. Nah, dia tidak mau konfrontasi. Ya, dan nanti misalnya dalam cerita kisah kan, kita kan akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, itu peristiwa kematian Kristus dan nanti kebangkitannya di hari Minggu. Nah, dalam peristiwa penangkapan sebelum Yesus diadili dan nanti disalibkan, itu kan ada peristiwa di mana para pengawal atau orang prajurit Romawi kan datang tangkap dia. Nah, lalu ada muridnya membela, mengambil pedang, potong telinga hamba dari salah seorang imam besar. Itu marah mereka. Ya, hampir terjadi konflik kan pada saat itu. Tapi Yesus malah marahin muridnya dan dia mengangkat telinga yang sudah putus, ditempel kembali dan orang itu sembuh. Nah, jadi itu contoh Yesus selalu mengupayakan atau sebisa mungkin mencari jalan damai, gitu, tanpa mengurangi menurunkan standar ya atau kompromi terhadap kebenaran. Begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Ya, silakan. Menurut Bapak, apa aja tantangan pasti pendeta? Waduh, ini titipan pertanyaan dari Pak Halim ya? Enggak. Waduh, tantangannya banyak ya. Mau pilih yang mana? Menurut pertanyaan ini Ya mungkin yang paling mula-mula sih. Saya rasa itu nggak mau jadi pendeta. Iya, kalau cita-cita dulu tuh nggak ada situ jadi pendeta. Kenapa? Karena tantangan yang paling berat, diri itu jadi sorotan gitu loh. Ya, kayak kalian kan mau rekam kan, maka saya nggak mau kelihatan lain. Itu jadi kalau kita jadi katakan ya tokoh umat ya, ini bersyukur saya tidak di gereja, ini di kampus kan nggak ada pendeta ya, hanya kalau pendeta itu di gereja. Kalau kita kan sama-sama dosen, sama-sama karyawannya. Nah, tapi contoh kan saya pernah di jemaat atau di gereja. Nah, kalau di gereja itu pendeta dan keluarganya itu diumpamakan tinggal dalam akuarium, ikan dalam akuarium. Ngerti maksudnya? Jadi kamu muter-muter kemana tuh bisa dilihat gitu loh. Nggak bisa sembarang. Jadi ya dalam arti tertentu kalau kita mau munafik jadi agak tertekan. Jadi, kita nggak bisa jadi diri sendiri. Ya bersyukur kalau jemaat bisa menerima ya. Ya, kita juga manusia pasti punya kelemahan. Tapi ada jemaat yang kadang-kadang sebenarnya terlalu tinggi. Hal kayak itu kan bikin jadi tekanan lah gitu. Dan bukan hanya itu, kalau nanti sudah berkeluarga, maka suaminya lah, istrinya, anak-anaknya itu pun disorotin. Perbuatan dikatain misalnya. Atau paling gampang ya, kalau kita pelihara binatang, pelihara anjing. Terus anjing gigit jemaat, dimarahin, anjing pendeta kok gigit gitu loh. Pendetanya dimarahin lagi. Gitu, jadi tuh itu nggak enaknya di situ. Jadi kata ini atau jembatan ada sorotan ekspektasi yang tinggi, padahal mereka lupa kami juga manusia. Kami juga begitu, kami juga bisa dalam dosa, punya kesalahan. Kayak dokter kan, dokter bisa sakit, pendeta juga bisa berbuat salah. Itu kadang-kadang umat belum bisa melihat hal itu. Next. Sudah kan 2 habis kan? Nah, pindah aja. Oke, izin bertanya Pak. Iya. Bagaimana Bapak menjelaskan anugerah dan keselamatan menurut ajaran Kristen? Iya menarik. Anugerah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung ya. Tadi kalian tanya apa ciri khas ya dari kekristenan. Nah, terus saya singgung di situ ciri khas dari kekristenan yang saya pahami itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik bahwa keselamatan bukan oleh perbuatan, tapi oleh anugerah. Apa maksudnya sekarang? Ya kan? Nah,
Maksudnya adalah kita selamat ya karena kita menerima pemberian Tuhan. Apa itu pemberian dari Tuhan? Ya, Tuhan memberikan putranya. Putra Allah yang dimaksudkan dalam kekristenan tidak dalam pengertian Allah melahirkan. Ya kan? Tadi kan kalau saya hubungkan dengan Tritunggal ya. Jadi Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakan. Nah, jadi kami kekristenan juga sepakat setuju dengan pemahaman teman-teman Islam bahwa Allah itu tidak beranak, Allah juga tidak diperanakan. Ya. Tetapi kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena ya, dia datang dari Allah. Ya ibaratnya dia keluar dari Allah. Nah itu ya. Nah ungkapan anak ini dalam pengertian kiasan. Contoh, misalnya kita kenal ada anak kunci, anak sungai, anak buah, apalagi. Nah, apakah kuncinya beranak? Kan tidak. Sungai beranak kan tidak. Tapi berarti kalau anak kunci dia keluar tuh dari mata kunci atau gagang pintu itu, maka dia bilang anak kunci. Kalau anak sungai berarti dia keluar dari sungai yang besar. Nah jadi gitu ya. Nah sehingga dalam kekristenan Allah memberikan putranya, anaknya ya, atau kalau dalam kekristenan itu kita menyebutnya firman Allah yang menjadi manusia. Nah kalau dalam konsep Islam itu kan firman Tuhan atau firman Allah itu kan nuzul ya, menjadi kitab Al-Quran. Nah kalau kami Kristen memahami firman Allah itu turun tidak jadi buku, tapi dari menjadi diri manusia, namanya Yesus. Nah inilah pemberian Allah yang diberikan supaya orang selamat. Nah, kenapa? Ya pemberian anugerah kan namanya pemberian ya. Nah kenapa anugerah ini atau pemberian ini bisa mendatangkan keselamatan? Karena hanya Yesus saja yang bisa melaksanakan seluruh hukum Taurat, seluruh syariah agama yang dituntut, diperintahkan oleh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, secara sempurna. Nah, itu. Jadi, kalau saya agak mundur ya ceritanya, ketika manusia dalam dosa, manusia kan ingin selamat nih. Maka Tuhan memberikan aturan hukum yang dalam Alkitab Perjanjian Lama dikenal sebagai hukum Taurat. Hukum ini masih dipegang loh oleh orang-orang beragama Yahudi yang ada di Israel, itu kan kebanyakan beragama Yahudi. Ya. Data yang saya baca survei terbaru itu justru kekristenan sekitar 1%. Ya. Islam itu ada 15 atau 18% di Israel ya, di Israel. Nah itu. Nah sisanya tuh ya Yahudi. Nah jadi orang Yahudi hingga kini termasuk di Israel, ya mereka berusaha untuk selamat dengan melakukan sejumlah hukum atau aturan yang ada kitab suci. Kitab suci agama Yahudi itulah yang orang Kristen kami sebutnya Perjanjian Lama. Itu kitab suci orang Yahudi. Kitab suci orang Yahudi. Nah, tetapi mereka sadar tidak ada yang sempurna kan, nobody perfect. Ya, tidak ada yang sempurna bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu, nggak ada yang bisa. Tuntutannya terlalu tinggi. Nah, dan Allah tahu itu, ya manusia berusaha menjalankan hukum Taurat. Kalau dalam istilah Indonesia itu menjalankan syariah agama, tapi tidak sempurna melakukan itu. Hari ini kita lakukan, besok kita dalam dosa. Jadi kayak gitulah. Nah, dan sekali kita jatuh dalam dosa, maka seluruh kebaikan kita, seluruh amal soleh kita, seluruh apa yang sudah kita perbuat, itu jadi tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena standar Allah tentang kebenaran itu tinggi sekali. Ibaratnya begini. Pernah dengar perumpamaan nila setitik merusak susu sebelanga? Nah, itu susu sebelanga yang besar sekali itu akan rusak hanya nila setitik saja. Jatuh. Seperti itulah seluruh perbuatan baik kita, amal soleh kita yang kita lakukan. Tapi sekali saja kita dalam dosa, buyarlah semua. Kalau menurut ukurannya Alkitab ya, Allah dan kekristenan atau Alkitab, Allah yang sangat menuntut kesempurnaan. Dan memang betul kan siapa sih yang sempurna? Nggak ada kan? Nah, sehingga karena manusia coba lakukan tidak ada sempurna, ya sudah. Akhirnya Allah sendiri yang datang, firman Allah yang turun ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus. Nah, dan Yesus bisa melakukan dengan sempurna seluruh hukum Taurat itu. Dia tidak berbuat dosa.
Kenapa begitu? Karena dia Allah. Nah itu uniknya ya. Jadi kalau kami dalam Kristenan memahami Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Jadi bukan manusia jadi Tuhan. Nah, sehingga kalau di Islam mengatakan kita jangan mentuhankan manusia, kami sepakat, kami juga setuju. Karena Yesus itu bukan manusia dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Nah, karena dia Tuhan yang jadi manusia, maka dia bisa lakukan seluruh dengan sempurna. Gak ada dosanya, gak ada dosanya. Ya, dan kalau kita mencatat dalam beberapa atau dalam banyak ayat disebutkan, ya, dia jadi sama seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Nah, karena dia tidak berdosa, maka seluruh aturan hukum Taurat yang harus dilakukan supaya orang selamat, hanya dia yang bisa menggenapinya. Yang lain nggak bisa. Nah, maka ketika ia sudah menggenapi secara sempurna, kan Yesus datang dikatakan, saya bukan menyediakan hukum Tauratnya, tapi saya menggenapinya. Saya lakukan dengan sempurna, lalu dikatakan begini, kalau kamu ingin selamat, cukup percaya pada aku. Cukup ikut saya saja. Nah, itu. Karena kalau kamu berbuat baik, kamu gak akan bisa sampai melakukan seluruh Taurat yang sempurna. Kamu cukup percaya sama saya, maka kamu pasti selamat. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh Dia yang sempurna. Nah, ilustrasinya kalau yang biasa saya jelaskan di kelas itu ibaratnya seperti kita ke ruang ICU atau ICU di rumah sakit yang ketat ya, karena sekarang rumah sakit kadang-kadang ada aturan yang tidak ketat. Kalau dulu dan juga sampai sekarang di beberapa rumah sakit itu ada aturan yang ketat. Kalau kita ke ruang ICU atau ICU, kita nggak bisa sembarang keluar masuk ya. Kita masuk pun harus memakai baju yang disiapin gitu dari ruangan. Kita nggak bisa bawa baju kita, walaupun baju kita bersih mahal, nggak bisa. Nah, jadi kalau diilustrasikan ya seperti kita hendak masuk menjenguk orang di ruang ICU, maka saya tidak bisa masuk ke ruang ICU dengan apa yang saya punya. Nggak bisa. Ayo. Oke lah, kita protes sama perawat. Kenapa nggak boleh masuk? Nah, alasannya kan ini higienis, ini steril. Ya, oke. Kalau gitu bisa nggak? Baju yang saya punya tuh saya bawa cuci, saya laundry, kalau saya bungkus dengan plastik, belum dibuka nih. Terus saya bilang ke perawat, suster atau mas, saya mau masuk ke ruang ICU itu dengan memakai baju yang masih saya bungkus, yang masih steril. Boleh nggak saya masuk? Tetap nggak boleh, ya kan? Nah itu, padahal ini steril, ini higienis, ini belum dibuka lagi coba. Nah, saya kan bos, loh ini kan masih steril, tapi tetap nggak bisa. Padahal mana yang lebih steril? Baju yang baru habis saya bawa dari laundry masih dibungkus plastik dibanding dengan baju atau kain atau jubah yang datang dari ruang ICU yang sudah dipakai oleh berbagai macam orang yang keluar masuk itu. Mana lebih steril coba? Ya baru laundry, tapi tetap nggak bisa masuk. Harus bawa baju dari sana coba, baru bisa masuk. Nah, terus gimana? Ya itu aturannya ya sudah. Nah, kira-kira ya seperti itu ilustrasinya. Kalau ruang ICU itu dianggap surga, nah saya sebagai manusia supaya bisa masuk ke ruang ICU tidak bisa dengan segala perbuatan baik saya. Yang ibarat baju yang sudah di laundry itu, walaupun bersih nggak bisa. Supaya bisa masuk harus ada sesuatu dari ruang ICU atau sesuatu dari surga yang datang membungkus saya. Nah, sehingga saya bisa masuk gitu. Nah, maka tadi saya katakan ya, anugerah itu adalah ketika kita menerima anugerah, menerima Kristus yang siap membungkus segala kelemahan keberdosaan kita sehingga kita yang tidak benar dibenarkan dan bisa masuk tuh ke sana. Karena dia dari situ. Nah, dan dia sudah kembali ke sana. Nah, kalau kita dia menyediakan tempat buat orang yang percaya kepadanya. Sehingga kalau dalam kehidupan ya, kami memahami ketika seorang meninggal bukan maut yang menjemput. Karena maut itu sudah tidak ada kuasa. Kenapa tidak ada kuasa? Karena maut itu sudah ditaklukkan dalam peristiwa Paskah. Nah, Paskah kan Yesus mati turun ke kerajaan maut, lalu dia menaklukkan maut itu di hari yang ketiga. Nah, sehingga maut itu dalam kekristenan sudah ada kuasa. Lalu, jadi yang datang ke meja apa? Ya Tuhan, dia datang menjemput. Karena dia sudah menjanjikan
Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Jika tempat itu sudah tersedia, saya akan datang menjemput. Maka kalau teman-teman pernah baca ya, misalnya kalau orang Kristen meninggal itu telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Itu. Karena tempat sudah tersedia, Tuhan datang jemput, kembali. Begitu. Nah, itulah anugerah, yaitu kita menerima Kristus yang akan membungkus segala kekurangan kelemahan kita, sehingga kemudian keselamatan itu menjadi milik. Nah, maka letak perbuatan baik dalam kekristenan bukan lagi supaya selamat, karena sekali lagi tidak ada yang bisa sempurna, tetapi karena sudah selamat. Nah, jadi kita berbuat kan, oh puji Tuhan, sebagai tanda syukur, saya sudah selamat, maka saya berbuat baik. Tapi bukan lagi supaya selamat, karena ya tidak mungkin selamat dengan kekuatan kita yang tidak sempurna ini. Begitu deh. Baik, bisa dipahami. Selanjutnya, apakah ada tokoh dari Alkitab yang bisa menjadi inspirasi Bapak? Oke, ya banyak sih. Tapi kalau kami sih biasanya ya role model kita, teladan kita ya Yesus sih. Nah, jadi dalam kekristenan Yesus itu kita pandang sebagai Allah, tapi juga sebagai manusia. Nah, kalau sebagai Allah ya, kan Allah itu adalah roh ya, tidak bisa lihat. Tapi dalam kekristenan Allah yang roh itu, firman Tuhan itu mengambil wujud manusia. Nah, sosok Yesus sebagai manusia itu bisa kita contoh, kita teladani. Dari mana ya? Baca kitab suci, kitab Injil itu diceritakan tentang dia dan seterusnya gitu. Nah, ya dari Yesus lah ya kita harus, atau kami harus belajar sih untuk banyak hal, termasuk sadar juga ya saya juga masih kekurangan, masih tidak sempurna, tapi bersyukur ya dia ya mau menyempurnakan saya. Kalau saya berdosa silakan, dia pasti mengampuni saya. Ya dia baiklah begitu. Nah, kasihnya yang tak terbatas itulah yang mendatangkan sukacita, kegembiraan dan lain-lain. Nah, kira-kira begitu sih kalau bicara tentang sosok ya atau keteladanannya. Selain itu memang ada banyak sih tokoh-tokoh yang bisa diteladani. Nah, itu. Tapi kalau tokoh-tokoh lain yang di cerita Alkitab itu pasti punya kekurangannya. Itu pasti punya kekurangan. Hanya Kristus saja yang tidak ada kekurangan. Makanya tadi, ya dia sempurna. Contoh misalnya, kalau dalam kekristenan kami menyebutnya namanya Abraham. Kalau di Al-Quran kan Ibrahim. Nah, disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, kalau kita lihat itu hebat banget nih orang ini. Padahal dia juga pernah berbohong, dia pernah dalam dosa. Ya, Alkitab tuh jujur menceritakan. Seorang yang hebat sekalipun pasti dia punya sisi lemah. Silakan, ada pertanyaan? Boleh. Tambah lagi boleh, kan waktu masih cukup. Bedanya Kristen Ortodoks, Protestan sama Katolik itu apa sih? Oh iya, Oke. Nah, itu ya harusnya nanti kalian ikut mata kuliah ya. Jadi pendengar juga boleh lah sebenarnya kalau kalian tertarik ya. Singkatnya begini, ya. Jadi Yesus tidak datang membawa agama. Ya. Yesus dari lahir hingga mati dia agama apa? Yahudi. Nah, murid-muridnya pun juga awal-awal orang Yahudi. Ya. Alkitab mencatatnya juga itu. Contoh, dia disunat hari ke-8. Itu tradisi atau hukum Taurat mengaturnya. Nah, itu. Terus dia dikuburkan sebelum hari Sabat. Dan hari Sabat jatuh hari Sabtu. Nah, cuma kalau hari Sabtu nggak boleh ada aktivitas. Itu contoh. Ya. Nah, sehingga kekristenan itu sendiri baru muncul itu kemudian. Ya, kalau teman-teman ingin googling nanti kalian akan cari bisa temukan istilah Kristen itu baru muncul di Kisah Para Rasul pasal 11 kalau saya tidak salah di kota Antioquia. Ya. Peristiwa itu terjadi sudah lama, sudah beberapa tahun setelah ya Yesus mati, bangkit, naik ke surga, terus dia jadikan murid-murid jangan pergi, tunggu 10 hari kemudian atau di totalnya 50 hari. Nah, lalu Roh Kudus dicurahkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan sampai Pentakosta masih ada beberapa waktu lagi ke depan hingga tiba di Kisah Para Rasul 11. Itu pertama kali istilah Kristen dikenal.
ya, istilah ini, istilah Kristen ya, itu bukan orang Kristen yang mengatakan saya Kristen, bukan. Kalau teman-teman ingin baca, bisa cek ya di Alkitab, kan ada Alkitab online juga. Nah, istilah Kristen ini adalah istilah yang dikenakan orang kepada para pengikut Yesus. Jadi sekali lagi bukan para pengikut Yesus yang mengaku, hai saya Kristen, bukan. Nah, tapi orang-orang yang melihat ini perilakunya para murid Yesus, lalu bilang, kamu Kristen, atau itu tuh orang Kristen. Jadi ungkapan itu sebenarnya maknanya itu agak negatif, itu olokan sih. Olokan. Kristen pengikut Yesus. Ya, tetapi ya olokan hinaan itu kemudian diserap dijadikan jadi identitas baru. Sehingga mereka perlahan memisahkan diri dari agama Yahudi. Nah, singkatnya dari situlah kekristenan berkembang. Nah, dari perkembangan itu, maka awal-awalnya tuh gereja itu masih satu. Ya, dari peristiwa Yerusalem gereja masih satu, namun saya lupa persis tahunnya. Lalu dalam perjalanan itu mulai ada gereja yang berpisah dalam sejarah ini. Itu ada timeline sih sebenarnya. Kalau mau saya tampilkan itu bagus gitu. Jadi ada timeline nanti gereja itu mulai pisah. Pisah itu karena beberapa faktor. Tapi pada umumnya pisah itu karena ada perbedaan paham. Nah itu ya, misalnya kalau di Islam itu ada Sunni, ada Syiah, gitu, Ahmadiyah, karena perbedaan paham, ya, perbedaan tafsir. Nah, pemisahan yang paling besar itu terjadi tahun 1054 ya kalau saya tidak salah. Itu antara gereja di wilayah timur dan gereja di wilayah barat. Gereja wilayah timur itu timur yang mana nih? Ya, nah ini maksud itu wilayah kerajaan Romawi. Jadi pada masa itu, sejak dari zaman Yesus ya, sampai kemudian kekristenan berkembang di awal mula tuh, kerajaan yang besar itu namanya kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi itu ya bisa dikatakan terpecah atau punya dua wilayah besar, Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Romawi Timur ini yang dikenal istilah Bizantium. Pusatnya ada di Konstantinopel. Nah, kalau sekarang itu ada di wilayah Turki, namanya, saya lupa tiba-tiba namanya itu. Nah, saya kan di barat, pusatnya itu di Roma, di Italia sekarang, ya. Kayaknya sekarang kalau Turki namanya Istanbul, ya kayaknya Istanbul ya namanya. Istanbul. Nah, Istanbul itu dulunya itu namanya Konstantinopel. Ya, itu pusat gereja besar itu, pada masa itu, ya. Nah, dan peninggalannya masih ada tuh yang namanya Masjid Hagia Sophia. Nah itu kan dulunya aslinya itu kan katedral, basilika gede itu. Ini kalau kalian bisa klik ya di Google ya, Hagia Sophia, nanti kalian lihat sejarahnya. Nah, ya. Tapi dalam perjalanan kerajaan Romawi Timur ini nanti ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman, sehingga wilayah Asia Kecil yang sekarang disebut Turki itu kemudian jadi Islam. Nah, tapi yang mau saya katakan, jadi ketika kekristenan masih ada, masih kuat, kan ada dua wilayah nih, Romawi Timur, Romawi Barat. Nah, mereka tuh berselisih. Berselisih pada saat, apa istilahnya, kalau istilah dulu tuh konsili ya. Kalau sekarang apa, semacam kayak konferensi atau kayak sidang sinode, tapi gede banget, besar sekali. Mereka berselisih paham tentang konsep Roh Kudus. Nah, jadi ada detail ya, atau pengertian tentang Roh Kudus yang mereka berbeda pendapat. Nah, itu salah satu alasan ya. Sehingga akhirnya tahun 54 itu berpisahlah gereja barat dan gereja timur itu pisah. Maka disebut pemisahan besar, Great Schism. Nah, itu besar itu wilayahnya, dia pecah. Nah, gereja yang di barat berpusat di Roma, gereja yang di timur berpusat di Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul itu. Nah, gitu. Itu awal perpecahan gereja yang besar. Gereja besar dipecah. Nah, gereja yang di barat inilah yang kemudian kita kenal sebagai gereja Roma atau gereja Katolik Roma. Nah, gereja di timur ini kenal di gereja Ortodoks. Nah, walaupun masih ada variasinya lagi ya. Nah, lebih disebut gereja Ortodoks. Nah,
dalam perkembangan gereja yang terus berkembang dengan pesat itu yang di barat. Di barat. Kenapa yang di timur itu akhirnya meredup? Karena tadi dalam sejarah ya wilayah timur ini atau Bizantium ini akhirnya takluk pada zaman Kesultanan Ottoman. Nah, ditaklukkan. Nah, sehingga akhirnya dia tersebar, dia jadi tinggal gereja-gereja kecil aja. Gereja kecil aja. Nah, sedangkan yang di barat dia terus berkembang, dan kemudian dari gereja barat atau Katolik Roma di barat ini, lalu nanti pada tahun, saya lupa itu zaman reformasi, zaman Martin Luther itu dia pecah lagi, sehingga jadilah gerakan Protestan yang kemudian membentuk gereja Protestan. Nah itu. Nah sehingga kalau dilihat ya dari sejarah ya, secara historis, maka ya Kristen dan Katolik, kalau dalam versi kita di Indonesia, kita sebutnya dua agama kan. Betul, aturan pemerintah, nomenklatur, ketentuan semua secara hukum pun disebut dua agama. Betul, tidak salah. Nah, tapi kalau kita tarik dari sejarah, itu dua gereja. Gitu, disebut dua gereja. Nah, itu. Nah, kenapa kemudian dalam perjalanan ini disebut dua agama? Itu ada sejarahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, bagus juga. Nah, itu. Ya, tapi kalau kita lihat dalam sejarah gereja, enggak, itu bukan dua agama, tapi dua gereja. Nah, lalu sekarang kemana nih si gereja ortodoks? Sudah ada nggak Indonesia? Kan ada sekarang di Indonesia gereja ortodoks. Kalau kalian mau pelajari, klik aja di Google, di YouTube, ada itu. Ya, bahkan kalau mau belajar tahu cara ibadahnya ada. Kenapa? Karena menarik ya. Jadi gereja ortodoks ini dia punya tradisi itu mirip dengan Islam. Atau kalau mau lebih tepat ya Islam mirip dengan gereja ortodoks. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari sisi periode lahirnya kan duluan mana? Islam atau Kristen? Dalam sejarahnya Kristen dulu. Nah itu ya, kalau sejarah lahir dulu Kristen baru kemudian Islamnya muncul. Kan Nabi Muhammad kan baru lahir kemudian sekitar 5 atau 6 abad setelah Yesus gitu. Nah sehingga gereja yang bertahan di sebelah timur ini, termasuk wilayah Yerusalem, itu dia punya tata cara ibadah itu mirip sekali dengan yang Islam. Nah, jadi kalau dulu orang belum mengenal gereja ortodoks, dipikir ini aliran sesat atau dianggap ini meniru-niru Islam gitu. Padahal ya dari dulu memang begitu alirannya. Hanya selama ini kita Indonesia mengenal kekristenan dari Barat. Nah, jadi kekristenan kayak Protestan, Katolik ini kan datang dari Barat, dari Eropa pada masa kolonial itu. Nah, itu. Ketika mereka datang untuk mencari rempah-rempah, mereka juga datang sekaligus membawa ajaran agama. Nah, jadi kami mewarisi tata ibadah, tata cara tuh ikut orang di Barat. Nah, tapi kalau di budayanya juga. Nah, sedangkan tapi kalau ortodoks enggak. Contoh, ya ini kalau perempuan, kalian pergi ibadah, ya harus pakai kerudung. Nah, kalau tidak punya disiapin tuh, dipinjamin. Nah, itu. Ya, terus mereka cara beribadah itu juga tidak pakai kursi. Ya kayak masjid. Jadi lepas nanti mereka sholat sujud. Nah, sudah pernah lihat ya? Nah, gitu. Sendiri. Ya. Dan ibadah rame-rame juga begitu. Ada imamnya juga. Ya, ada imamnya. Pakaian juga mirip dengan Katolik ya. Jadi ada jubahnya. Nah, tapi tadi ya, yang mirip dengan Islam itu misalnya tadi cara berpakaian untuk perempuan, terus pakai wudu. Mereka kenal wudu. Laki-laki perempuan pun ketika masuk harus berwudu. Ya, kemudian mereka sholat. Kalau di ortodoks itu malah sholatnya 7 waktu. Kalau Islam kan hanya 5 ya, mereka itu 7. Nah itu. Terus salah satu warisan ya yang diadopsi dalam bangunannya tempat ibadah Islam itu kubah. Nah, kubah itu arsitektur dari zaman Bizantium. Ya, yang diadopsi atau diambil dari gereja-gereja ortodoks. Hanya bedanya dalam sejarah ketika Bizantium itu ditaklukkan, ya, salib yang ada di puncak itu diganti dengan bulan sabit. Nah, gitu. Nah, sedangkan bentuk-bentuk gereja yang kita punya gereja dari Eropa. Nah, bukan gereja dari sana. Ada sih di Indonesia gereja yang pakai kubah, ada. Yang besar itu di Semarang, gereja Belenduk.
Kalau mungkin kalian orang Semarang, Jawa Tengah tahu di Semarang di Kota Tua tuh ada. Kalau di Jakarta ada tapi kecil sih di Gambir itu. Di Gambir itu ada Immanuel itu kepala juga bulat. Nah, tapi kalau kalian mau lihat yang lebih modern yang masih bertahan hingga sekarang dan cukup banyak penganutnya itu di Rusia. Rusia itu Ortodoksnya besar sekali teman-teman, besar sekali. Sampai si Putin itu orang Ortodoks. Iya. Dulu kan saya pikir masih komunis, enggak, Ortodoks. Nah, ya ada sih perbedaannya, ya. Kalau misalnya contoh nih ya, kalau Katolik dalam nama Bapa, kalau nggak salah ke kiri atau ke kanan ya. Nah, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau mereka sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya Katolik itu dia ke kiri dan mereka ke kanan. Jadi ada perbedaan-perbedaan kecil seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Ortodoks itu dia punya tata cara tradisi sangat dekat dengan teman-teman Islam karena sama-sama datang dari Timur Tengah. Nah, gitu. Dan Yesus sendiri kan kalau kita mau lihat ya dari historinya dia kan orang Arab juga, orang dari Timur Tengah gitu loh. Nah, tapi kan Yesus yang kita dapat di pergama kan Yesus wajah orang Eropa. Nah, gitu. Itu cerita tentang tradisi Ortodoks. Yang sekarang yang paling besar itu di Rusia. Memang agak sedih sih ketika Rusia berperang di Ukraina. Ini sama-sama Ortodoks. Itu sama Ortodoks. Jadi ya ibaratnya sesama orang Kristen tapi Ortodoks saling berperang. Nah, lalu tadi karena Ortodoks sudah ada di Indonesia, lalu dia masuk ikut apa ya? Kalau di Kementerian Agama dia masuk ke dirjen yang mana? Nah, dia masuk ke dirjen Kristen. Nah, jadi Katolik tidak mau terima. Nah, dia Katolik ini kalau menurut saya beruntung atau apa ya? Dia spesial ya. Kenapa? Karena kalau gereja Katolik itu dia hanya Katolik saja. Kalau Protestan ini segala macam aliran Kristen itu masuk ya dia yang Kristen. Dirjen Dimas Kristen. Kitabnya beda atau sama? Ortodoks itu kitabnya sama. Nah, hanya memang ada sedikit perbedaan di perjanjian lama. Ya, sama dengan Katolik dan Protestan di perjanjian lama itu ada jumlah kitab yang berbeda. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 ya tambahan di perjanjian lama. Nah, itu yang dalam Protestan tidak dianggap sebagai kitab suci. Nah, itu ya dianggap sebagai tulisan yang baik boleh tapi tidak dipahami sebagai firman. Nah, itu ya sebagai firman Tuhan. Tapi kalau Katolik menerima itu juga. Itu sih yang perbedaannya. Nah, tapi kalau perjanjian baru dari Injil sampai kitab Wahyu itu seragam. Kalau Ortodoks pun juga sama kitabnya. Begitu. Nah, lalu kembali tadi ke yang di Roma itu kemudian jadi gereja pecah kemudian muncul Protestan lalu muncul banyak sekali macam aliran. Begitu. Ini. Ada teman saya bilang katanya kalau ini kan sebelum ketemu Bapak, kita kan sempat nyari ke gereja kan. Ada teman saya kalau yang gereja yang pakai bahasa Inggris itu mah Katolik katanya. Oh, nah, kalau Katolik pakai bahasa Indonesia. Katanya bahasa yang agak bule-bule itu Katolik. Oh, ya mungkin karena yang hadir tuh orang bule ya ada bahasa Inggris. Kami di Protestan juga gitu, ada gereja tertentu yang ada English service, selain bahasa Inggris. Nah, itu ya tergantung kebutuhan lah seperti itu. Karena kalau dalam Kristen ini kan kita beribadah pada Tuhan pakai bahasa apa saja nggak ada masalah. Begitu. Kalau di Jakarta ada sih sudah berbagai Ortodoks. Jadi kelasnya saya kan di Prodipak ya, pendidikan agama di FK. Kita pernah berkunjung ke sana, gitu ya. Biar teman-teman juga bisa kenal kan. Karena banyak orang di sini nggak ngerti loh tentang gereja Ortodoks. Saya ada yang Oke. Ya. Oke. beliau pertama kali sih tentang Ortodoks. Tapi bukan orang Uki ya? Kurang. Anak Uki juga? Ada lagi. Oh, oke, ya, menarik. Nih, ya Ortodoks masa di Dirjen Dimas Kristen. Kalau Katolik enggak. Katolik hanya gereja Katolik doang. Gereja lain nggak ada masuk. Nah, di Dirjen Dimas Kristen juga masuk aliran Sakti Yehova. Pokoknya alirannya macam-macam semua masuk di gereja di Dirjen Dimas Kristen. Gitu. Ada ini
Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nanti di-cut saja ya. Terima kasih, Pak. atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Sudah? Mari diambil. Ding ding.